Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 11. Nama saya Muhammad Salim Fahmi dan teman saya Reina Najwa Syura. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengelola pembelajaran dengan web e-learning atau Moodle. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, membuat ruang diskusi dengan modal forum dan chatting. Membuat ruang diskusi menggunakan modul forum dan chatting memerlukan pemahaman konsep serta implementasi teknis. Berikut adalah materi yang dapat digunakan sebagai panduan. Yang pertama adalah konsep dasar. Forum, platform diskusi berbasis teks dengan struktur hierarki seperti kategori, subkategori, dan thread, biasanya cocok untuk diskusi jangka panjang dan terorganisir. Terus selanjutnya C, komunikasi real time berbasis teks, cocok untuk percakapan langsung atau diskusi formal atau diskusi informal. Yang kedua, fitur utama forum. Terus yang pertama ada kategori dan subkategori, mengelompokkan topik diskusi ke dalam kategori tertentu. Contoh, teknologi, terus pendidikan. Yang kedua, thread dan postingan. Thread adalah topik diskusi. Postingan, balasan atau tanggapan pada thread. Terus yang ketiga, moderasi, administrasi thread dan komentar atau edit, hapus, blokir pengguna dan sebagainya. Terus yang keempat, notifikasi dan pengikut, menginformasikan pengguna jika ada aktivitas pada thread yang mereka ikuti. Yang kelima, sistem penilaian, yaitu upvote dan downvote atau pemberian badge untuk tanggapan berkualitas. Yang ketiga, fitur utama chat, yaitu real time communication, penggunaan teknologi seperti WebSocket untuk percakapan langsung. Yang kedua, privasi dan grup, mendukung ruang privat dan grup diskusi. Yang ketiga, media sharing, mengirim gambar, dokumen atau tautan. Yang keempat, pencarian pesan, memudahkan pengguna menemukan pesan lama. Yang kelima, notifikasi pesan baru, memastikan pengguna tidak melewatkan percakapan. Yang keempat, alur pembuatan modul forum, yaitu yang pertama, desain database. Di dalamnya ada table dan hubungan. Table isinya user, categories, thread, dan post. Terus hubungan user ke thread atau one to many, thread ke post one to many. Terus yang kedua ada beacon API, root untuk kategori thread dan postingan. Terus ada authentication dan authorization. Terus yang ketiga ada front interface, from input untuk membuat thread atau post. Yang kedua ada daftar. Terus ada daftar thread berdasarkan kategori. Yang keempat, deployment, itu menggunakan layanan cloud atau VPS. Yang kelima ada alur pembuatan modul chat, yaitu ada desain database dan real time beacon. Terus juga ada front interface dan ada notifikasi. Terus yang keenam, teknologi yang bisa digunakan yaitu beacon, front-end, database, real time communication, terus sama deployment. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan backup dan restore dan reset pada course atau mata. Berikut adalah panduan lengkap untuk backup, restore, dan reset pada kursus atau mata pelajaran. Biasanya diterapkan dalam sistem pembelajaran daring atau learning management system seperti Moodle. Yang pertama yaitu konsep dasar. Dalam konsep dasar ada backup, restore, dan reset. Backup yaitu proses membuat salinan data kursus atau mapel termasuk materi, tugas, kuis, forum, dan yang lainnya.
data pengguna seperti pengumpulan tugas, nilai, forum. Kemudian yang kedua yaitu alur backup. Langkah-langkah umumnya, yang pertama akses menu backup. Kemudian yang kedua pilih komponen backup. Ketiga konfigurasi pengaturan. Yang keempat eksekusi backup. Yang kelima penyimpanan file backup. Kemudian yang ketiga alur restore. Langkah-langkah umumnya yaitu yang pertama akses menu restore. Di LMS masuk ke halaman kursus baru atau kosong, kemudian pilih restore. Yang kedua unggah file backup dari perangkat lokal atau penyimpanan eksternal. Kemudian yang ketiga pilih metode restore, mengganti kursus yang ada dengan override kursus atau malware yang sedang digunakan, kemudian menambahkan ke kursus yang ada, seperti menambahkan konten dari file backup ke kursus yang sudah berjalan. Kemudian yang keempat konfigurasi restore. Tentukan komponen mana yang akan dipulihkan seperti materi, pengguna, aktivitas dan lain-lain. Yang kelima eksekusi restore. Klik start restore lalu periksa apakah kursus berhasil dipulihkan. Kemudian yang keempat yaitu alur reset. Yang pertama yaitu akses menu reset. Kemudian yang kedua pilih data yang akan dihapus. Yang ketiga eksekusi reset. Yang keempat verifikasi reset. Yang kelima tips dan best practice yaitu frekuensi backup. Melakukan backup secara berkala terutama sebelum reset atau perubahan besar. Kemudian penyimpanan aman seperti menyimpan file backup di lokasi aman seperti server, cloud, dan autentikasi kuat. Kemudian uji restore. Selalu uji file backup dengan menggunakan restore di kursus dummy